Cerita dimulai di sebuah pertandingan tampar di dalam penjara. Seorang pria bertubuh besar awalnya terlihat kuat, namun langsung terjatuh setelah menerima tamparan dari lawannya saat pria berjanggut yang bernama Dick merasa kemenangan ada di tangannya. Seorang pemuda kurus dengan wajah polos, Nane lemah, tiba-tiba maju ke depan. Kehadirannya membuat semua orang tertawa karena mereka menganggap anak muda ini tidak punya nyali dan dengan jelas meremehkannya. Tetapi pemuda itu yang bernama Hyun-soo tetap percaya diri untuk ikut bertanding. Mereka lalu menentukan giliran dengan suit batu gunting kertas. Sayangnya Hyun-soo kalah sehingga harus menerima tamparan lebih dulu. Namun yang mengejutkan semua orang, Hyun-soo sama sekali tidak bergeming. Kini giliran Dick yang menerima tamparan dengan tenaga penuh. Hyun-soo menghantam rahangnya hingga Dick terhuyung jatuh. Merasa dipermalukan di depan banyak orang, Dick marah, besar dan langsung menyerang. Tapi meski masih baru di penjara kemampuan bertarung, Hyun-soo berada di level atas. Dengan mudah ia membalikkan keadaan, menjatuhkan Dick, lalu menghajarnya secara membabi buta. Tanpa daya, dan jika tidak dihentikan sipir, mungkin Hyun-soo sudah menghabisinya karena insiden ini. Hyun-soo dimasukkan ke sel isolasi, tempat di mana ia pertama kali berhadapan langsung dengan Jae-ho. Bagi Hyun-soo, ada dua tipe orang di penjara yang bisa disentuh dan yang tidak boleh disentuh orang seperti Dick. Jelas termasuk golongan yang sebaiknya dihindari. Saat Hyun-soo bertanya Jae-ho termasuk kategori yang mana, Jae-ho menjawab dengan dingin bahwa dialah yang membuat aturan. Sejak pertemuan itu, hubungan keduanya perlahan terbentuk, seolah mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Keesokan harinya, Pong Chun memberitahu Hyun-soo bahwa adik dan gengnya tidak akan lagi berani mengusiknya. Hal ini karena sikap Jae-ho yang seolah menunjukkan pada semua orang bahwa Hyun-soo kini berada di pihaknya. Pong Chun lalu menjelaskan mengapa Jae-ho punya kuasa besar di penjara. Ia bukan hanya pemimpin di balik tembok ini, tapi juga bos-bos geng kriminal besar di luar sana. Kekuatannya di penjara didapat dari pertarungan yang diizinkan sipir, di mana pemenang akan jadi penguasa baru. Kebetulan Jae-ho selalu keluar sebagai pemenang, sehingga tidak ada yang berani untuk menentangnya. Namun, suasana berubah saat seorang tahanan baru kemudian masuk. Namanya adalah Kim Se-han. Pria yang reputasinya bahkan lebih mengerikan daripada Jae-ho, kehadirannya langsung menebar ketakutan. Bahkan banyak narapidana yang menunduk ketika namanya disebut. Hal ini membuat Jae-ho semakin waspada. Hari berikutnya Jae-ho memilih mendekatinya lebih dulu. Ia memperkenalkan diri dan menawarkan kerjasama untuk berbagai bisnis rokok di penjara. Ada dua alasan mengapa ia rela mengalah. Pertama, masa hukumannya hampir habis sehingga ia tidak ingin masalah baru. Kedua, ia perlu waktu untuk membaca langkah lawannya sebelum memberi pukulan balik. Namun Se-han sama sekali tidak peduli dengan tawaran itu. Saat itu juga kabar buruk datang, di mana Ho Jun, orang kepercayaan Jae-ho, ditangkap dan hampir tewas dipukuli kepala sipir. Dari sini, jelas terlihat sipir telah bersekutu dengan Se-han. Jae-ho marah besar dan memaki sipir, tapi akibatnya ia sendiri dipukuli hingga babak belur, lalu dijebloskan ke sel isolasi. Tiga hari kemudian ia bebas dengan kondisi lemah. Situasi semakin runyam saat Dick datang membawa senjata berniat untuk menghabisinya. Pada saat genting itu, Hyun-soo muncul dan menolongnya. Jika bukan karena Hyun-soo, Jae-ho mungkin sudah mati. Namun bukannya lega, Jae-ho justru curiga, di mana ia heran kenapa pemuda itu rela menolongnya.
di mana Hyunso menjawab sederhana bahwa ibunya pernah berpesan untuk selalu membantu orang dalam kesulitan. Jawaban itu membuat Jae-ho semakin bingung, sekaligus melahirkan dedek baru. Untuk membalas dendam dengan licik, ia mengajak Yunsu ke kantor sipir dengan alasan melaporkan penyelundupan Yunsu, menunjukkan ponsel bersihkan bukti transaksi ilegal rokok milik Jae-ho kepala sipir yang bernama Gwansi. Kaget bukan main, sebab barang selundupan di penjara memang selalu lewat tangannya. Yang paling hancur adalah sipir sendiri. Terpojok Gwansik akhirnya berpihak kembali kepada Jae-ho. Posisi Sehan pun kini tertekan. Meski Jae-ho memilih untuk tidak langsung menjatuhkannya dari sini, Jae-ho mulai sadar bahwa kehadiran Sehan bukan sekedar kebetulan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghabisinya. Agera beats killing the music of the track, yeah. Meski ia menyiksa Sehan habis-habisan, pria itu tetap bungkam. Sampai akhirnya, salah satu anak buah Sehan yang ketakutan buka suara. Ia mengaku bahwa dalang dibalik semua ini adalah Mancon, yaitu bos besar Jae-ho sendiri. Manconlah yang memerintahkan agar Jae-ho dihabisi. Sebagai imbalannya, ia menjanjikan penyelundupan 5 kg rokok dengan pembagian 30% untuk Sehan. Mendengar pengkhianatan itu, Jae-ho terkejut sekaligus murka. Namun ia harus menahan diri dan menyembunyikan emosinya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di balik semua itu, ternyata Hyunsu bukanlah narapidana biasa. Ia ternyata adalah seorang polisi yang menyamar. Misinya adalah mendekati Jae-ho, meraih kepercayaannya, lalu membongkar seluruh operasi. Gengnya Yunsu menerima tugas berbahaya ini karena dijanjikan oleh atasannya yang bernama In-suk bahwa ibunya yang sakit parah akan mendapatkan donor ginjal. Yunsu sendiri adalah atasan yang keras dan penuh perhitungan, tak segan mengorbankan orang lain demi menyelesaikan kasus. Saat kabar donor cocok ditemukan, Yunsu merasa bahagia tanpa menyadari bahwa titik inilah yang akan membalikan seluruh hidupnya. Seiring waktu, hubungan Hyunsu dan Jae-ho kemudian semakin erat, hingga suatu hari muncul sosok Byung-gap, keponakan Mancon. Sekaligus rekan lama, Jae-ho meski masih ada ikatan keluarga, Byung-gap justru membenci pamannya, apalagi setelah pernah dipukuli dengan asbak hingga terluka. Mengetahui bahwa Mancon berkhianat, ia menawarkan diri untuk membantu Jae-ho untuk menjatuhkan sang bos besar setelah mereka bebas nanti. Namun, Jae-ho tetap berhati-hati karena ia tahu bahwa pada akhirnya para anggota geng hanya akan berpihak pada orang yang punya uang. Di saat yang bersamaan, Jae-ho juga menaruh curiga pada Hyunsu sejak lama. Ia sudah meminta Byung-gap untuk menyelidiki identitasnya, namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada catatan apapun tentang siapa sebenarnya pemuda itu pada saat itu. Hyunsu masih tenggelam dalam kebahagiaan karena ibunya hampir saja bisa diselamatkan. Namun di waktu bersamaan, sang ibu sedang berbicara lewat telepon dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, ia terjatuh dan bersimpah darah. Kabar kematian itu pun sampai kepada Hyunsu, membuat pikirannya seolah runtuh ke dalam kegilaan. Tidak seorang pun bisa menerima kenyataan pahit seperti ini. Padahal, keadaan sempat terlihat membaik, tetapi tragedi justru datang menghancurkan harapannya dari kejauhan. Jae-ho melihat Hyunsu meraung penuh rasa sakit dan hatinya ikut tiba. Malam harinya Hyunsu menghubungi In-suk. Ia memohon izin agar bisa keluar penjara untuk memberikan penghormatan terakhir karena ibunya. Adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun di luar dugaan, si Bubble In-suk menolaknya. Ia beralasan bahwa Hyunsu bukanlah tahanan teladan, sehingga permintaan itu sulit dikabulkan.
Seberapapun kerasnya Hyun-soo untuk memohon sikap In-suk tetap dingin, dan tidak peduli terdesak, Hyun-soo mengancam akan membuka rahasia misi yang telah mereka jalankan jika ia tidak dilepaskan. Tapi, In-suk justru menegaskan, bila catatan kriminalnya dihapus, maka status Hyun-soo akan resmi tercatat sebagai penjahat sungguhan. Ucapan itu membuat Hyun-soo tidak percaya. Bagaimana mungkin atasannya tega memperlakukannya seperti itu? Keesokan harinya, kepala penjara tiba-tiba membebaskannya untuk sementara ditemani 2 polisi. Sebagai pengawal, kepala penjaga juga menyerahkan alamat tempat pemakaman ibunya sekaligus memberitahukan bahwa semua biaya sudah ditanggung oleh Jae-ho. Dengan begitu, Hyun-soo bisa menghadiri pemakaman ibunya. Sekembalinya ke penjara, Jae-ho langsung menghampirinya. Ia tahu, di saat berat, seperti itu Hyun-soo membutuhkan seseorang di sisinya. Malam itu, mereka berbincang. Hyun-soo baru mengetahui bahwa Jae-ho juga menyimpan masa lalu kelam yang membuatnya menjadi pribadi seperti sekarang dari sana. Jae-ho menasehati agar Hyun-soo tidak terlalu percaya pada janji, melainkan belajar merasakan dengan hati siapa yang benar-benar tulus padanya. Dengan begitu, ia akan tahu siapa yang bisa dipercaya. Kemudian Jae-ho bertanya, apakah Hyun-soo bersedia menjadi juniornya setelah bebas nanti? Hyun-soo menatap pria itu lama. Mengingat kembali bagaimana dinginnya atasannya, serta faktor bahwa Jae-ho justru banyak menuntutnya pada momen itu. Ia tidak lagi sanggup menahan diri, dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada Jae-ho karena ia sudah merasa dikhianati oleh atasannya. Waktu pun berlalu, Jae-ho sudah lama bebas, hingga tiba hari kebebasan bagi Hyun-soo. Begitu keluar, ia melihat Jae-ho sudah menjemputnya malam itu. Hyun-soo diajak ke sebuah pesta untuk pertama kalinya. Ia menerima misi langsung dari Jae-ho. Saat itu pula, muncullah seorang pria tua bernama Monchon. Namun, sejak pertemuan pertama, keponakannya yaitu Byung-gap sudah menunjukkan rasa tidak suka kepada Hyun-soo. Ia mencoba memancing masalah, tapi Hyun-soo sama sekali tidak terpancing. Akhirnya pertikaian pun pecah. Saat Byung-gap hendak menghajarnya dengan botol bir Monchon, justru menghentikannya, bahkan memukul keponakannya sendiri di depan banyak orang. Namun keesokan harinya, Monchon memanggil Byung-gap secara pribadi. Ya, memerintahkan keponakannya itu untuk menyingkirkan Jae-ho setelah transaksi besar yang akan datang. Transaksi itu juga membutuhkan sebuah stempel khusus agar bisa melewati pos pemeriksaan. Sayangnya stempel itu berada di tangan seorang pria kejam bernama Kapten Choi. Monchon pun menugaskan Jae-ho untuk mendapatkannya. Tidak lama kemudian, Jae-ho bersama Hyun-soo mendatangi Kapten Choi. Pada saat yang sama, pihak kepolisian juga memantau setiap langkah mereka karena Hyun-soo masih terhubung dengan In-suk dan dipasangi alat pelacak. Polisi awalnya mengira Hyun-soo tidak akan mampu menghadapi Kapten Choi. Namun ternyata mereka keliru. Hyun-soo mencoba membeli stempel itu dengan uang dalam jumlah besar. Tapi justru tangannya ditusuk. Saat hendak mengambil uang tersebut, pertarungan pun kemudian terjadi. Sementara itu, Jae-ho yang menunggu di luar menyadari ada seseorang yang melaporkan kejadian itu. Ia pun segera masuk. Byung-gap yang berada di luar terlihat tidak senang. Dalam situasi tersebut, di dalam ruangan, Hyun-soo berjuang keras melawan lawan-lawannya, sampai akhirnya anak buah Kapten Choi datang dalam jumlah besar. Jin-ho akhirnya ikut turun tangan. Ia tak lagi peduli dengan orang-orang di luar. Yang terpenting baginya adalah keselamatan Hyun-soo.
Hyun-soo sempat memukul seorang pria berbadan besar dengan senjata, namun pria itu sama sekali tidak terluka dan malah melemparkannya begitu saja. Jae-ho terpaksa ikut maju untuk menahannya, dan bersama Sema mereka berusaha keras untuk menjatuhkannya. Setelah bertarungan panjang, akhirnya kelompok Jae-ho berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Saat keadaan mereda, Hyun-soo memperhatikan jam tangan yang ia pakai, yang ternyata dipasangnya alat penyadap. Tanpa ragu, ia menghentam pria itu, hingga alat tersebut hancur. Berkat tindakannya, ia berhasil lepas, sementara dari pengawasan para polisi aksi itu, membuat anak buah Jae-ho terkejut, di mana alasannya sederhana, karena tujuan mereka berikutnya adalah lokasi yang tidak boleh diketahui polisi, tempat mereka akan bertemu dengan pemasok. Tak lama setelah itu, Jae-ho memberi segelas anggur kepada Hyun-soo, lalu masuk sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa Jae-ho masih belum sepenuhnya percaya padanya, begitu pula sebaliknya. Hyun-soo kemudian berjalan keluar, sendirian. Di luar, seorang pria tiba-tiba menariknya ke sudut dan memberinya jam tangan baru yang sudah dipasangi penyadap. Namun saat mereka berbicara, Jae-ho keluar dan melihatnya dengan cepat. Hyun-soo memukul pria itu dan beralasan bahwa ia keluar karena bau di kamar mandi terlalu menyengat, memilih buang air di luar, tapi justru diganggu oleh pria itu. Mendengar alasan itu, Jae-ho malah mengajar pria tersebut beberapa kali lagi, hingga Hyun-soo harus menyeretnya pergi agar berhenti. Di balik semua ini, Hyun-soo dan Jae-ho sebenarnya sudah mencapai sebuah kesepakatan. Dengan kata lain, Hyun-soo ini pada dasarnya adalah seorang polisi yang berada di bawah kendali Jae-ho. Namun Jae-ho masih belum sepenuhnya mempercayai Hee-sun, karena hari itu ia sempat bertemu polisi seorang diri. Jo sempat bertanya alasan ia mendatanginya, dan Hyun-soo segera menjelaskan bahwa polisi tersebut hanya datang untuk memberinya jam tangan baru. Jae-ho kemudian ingin menyampaikan permintaan maaf, sekaligus berharap agar Hyun-soo mau mempercayainya. Ia lalu membawa Hyun-soo ke suatu tempat sambil mengatakan bahwa selama hidupnya ia sudah banyak dikhianati oleh orang-orang. Bahkan orang yang sudah setia padanya selama 20 tahun pun kini ingin mengkhianatinya. Sehingga sangat sulit baginya untuk benar-benar mempercayai orang lain. Mendengar hal itu, Hyun-soo tidak memaksa agar Jae-ho mempercayainya, melainkan mengatakan bahwa dirinya lah yang justru akan menaruh kepercayaan. Pada Jae-ho, perkataan itu membuat hati Jae-ho terasa berat. 2 hari sebelum transaksi resmi dimulai, Byung-gap tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan kepada Jae-ho, yaitu bagaimana caranya ia bisa merekrut seorang polisi. Ternyata sejak pertama kali Byung-gap mendatangi penjara untuk menemui Jae-ho, ia sudah mengetahui identitas asli dari Hyun-soo. Namun saat itu, Jae-ho tidak memilih untuk membunuh Hyun-soo, melainkan menyewa seseorang untuk menabrakkan mobil dan menghabisi ibu Hyun-soo. Setelah itu, Jae-ho berpura-pura membantu dan menghiburnya hingga membuat Hyun-soo kehilangan kendali, mempercayai Jae-ho sepenuhnya, dan bahkan mengakui identitas aslinya. Kepadanya pada hari itu, Hyun-soo pergi ke makam untuk mengenang ibunya. Namun ketika ia sedang termenung, tiba-tiba ada seseorang yang menutup kepalanya. Para penculik itu mengatakan bahwa perintah tersebut datang dari Jae-ho, meskipun Hyun-soo tidak percaya bahwa Jae-ho akan melakukan hal itu kepadanya. Rupanya kelompok polisi sedang menguji kesetiaan Hyun-soo. Untungnya ia sempat mengucapkan sebuah kalimat penting, yaitu bagaimana Jae-ho bisa mengetahui identitasnya sebagai polisi. Jika tidak, mungkin ia benar-benar sudah mati di tempat itu. Setelah mengetahui kebenaran, Hyun-soo dipenuhinya marah. Ia merasa dipenjara selama bertahan-tahan dan kini justru hendak dibakar hidup-hidup. Ia pun bertanya kepada In-suk, apakah pelaku pembunuhan ibunya sudah ditemukan. Kenyataannya, pihak kepolisian sudah lama mengetahui dalang dibalik kematian ibu Hyun-soo, namun mereka sengaja tidak memberitahunya hal itu dikarenakan bila Hyun-soo mengetahui kebenaran lebih awal, maka misi rahasianya sebagai polisi akan terganggu.
Dengan kata lain, mereka sadar betul bahwa Jae-ho sedang menggunakan cara licik untuk memperdayai Hyun-soo, tetapi mereka dengan sengaja membiarkannya. Mereka juga mengetahui bahwa Jae-ho adalah dalang di balik pembunuhan ibu Hyun-soo, namun tetap membiarkan Hyun-soo terus bekerja di bawahnya setelah itu. Hyun-soo kembali menemui Jae-ho melihat wajah. Hyun-soo yang penuh luka Jae-ho hanya menanyakan beberapa hal singkat, tetapi ia segera menyadari bahwa Hyun-soo sulit untuk bercerita, sehingga ia pun tidak melanjutkan pertanyaan. Keduanya kemudian bersiap melakukan sesuatu yang besar, yaitu menyalakan kembang. Api mereka terlihat bahagia bermain bersama. Dan pada momen itu, mereka tidak lagi meragukan satu sama lain, melainkan memilih untuk saling percaya sepenuhnya. Akhirnya tibalah hari transaksi. Hyun-soo menyerahkan informasi mengenai waktu, lokasi, dan pihak-pihak yang terlibat kepada In-suk, meskipun tidak ada yang tahu apakah informasi tersebut benar atau palsu. Lokasi transaksi yang dipilih adalah sebuah kapal pesiar di pelabuhan. Begitu kedua kelompok menaiki kapal, salah satu anak buah tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Tak lama kemudian polisi muncul di hadapan mereka. Kali ini pasukan polisi tampak sangat serius. Mereka benar-benar bertekad menangkap kelompok kriminal tersebut. Setelah polisi berhasil menahan para pengkhianat, In-suk maju dengan penuh percaya diri untuk membuka kotak yang disita, namun ternyata tidak ada barang selundupan di dalamnya. Dengan rasa tidak puas, ia pun membuka kotak lainnya, tetapi hasilnya sama saja, kotak itu juga kosong. In-suk tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi begitu saja. Kenyataannya lokasi transaksi yang sebenarnya berada di bawah laut. Kedua, kelompok pun mulai saling meragukan satu sama lain. Saat Manchon hendak mengangkat gelas untuk bersulang, Jae-ho tiba-tiba berkata bahwa ia tidak akan minum bersama mayat, lalu ia menembak Manchon hingga wafat. Kini, Jae-ho berhasil mengambil alih seluruh kekuatan kelompok tersebut. Sementara itu, dari beberapa petunjuk yang ada, In-suk mulai menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Hyun-soo sudah memihak kepada Jae-ho. Di sisi lain, untuk menghadapi In-suk, Hyun-suk sengaja memainkan siasat. Ketika Hyun-suk sedang mengeluh tentang atasannya, In-suk tiba-tiba menelepon dan ingin bertemu dengannya. Mungkin saat itu ia ingin menunjukkan foto kejadian ketika ibunya dihabisi. Setelah mengetahui siapa pembunuh ibunya, Hyun-soo sama sekali tidak bisa mengendalikan amarahnya. Ia menuntut penjelasan mengapa In-suk tidak memberitahunya sejak awal. In-suk beralasan bahwa ia khawatir rencana besar mereka akan hancur bila Hyun-suk mengetahui kebenaran lebih cepat. Namun, pada saat itu Hyun-soo sudah tidak lagi peduli pada misinya. Hal paling penting baginya hanyalah membalas dendam atas kematian sang bunda. Satu-satunya pilihan yang ia miliki saat itu adalah mengikuti arahan kepolisian Hyun-soo, kemudian segera menelepon Jae-ho berpura-pura mengatakan bahwa dirinya sedang berada di bawah penyelidikan internal. Lalu ia bertanya, apakah ada orang lain selain Jae-ho yang mengetahui identitasnya sebagai polisi? Pertanyaan itu membuat Jae-ho curiga kepada Byung-gap. Setelah itu, Hyun-soo memberitahu Jae-ho bahwa tim penggeledahan akan datang keesokan harinya untuk menyita barang-barang, sehingga mereka harus segera membereskannya dan membawa kabur barang-barang tersebut. Malam itu juga ia kemudian membuat janji untuk bertemu di tempat lama. Pihak kepolisian sendiri memang berencana memaksa Jae-ho agar lari bersama barang-barang selundupannya, sehingga mereka bisa menangkapnya sekaligus mendapatkan barang bukti malam itu. Jae-ho dengan sengaja memanggil Byung-gap ke kantornya karena sejak awal Jae-ho memang sudah curiga. Maka terlepas dari apakah
Byung-gap benar-benar berkhianat atau tidak, ia tetap sulit lolos dari kematian Byung-gap sampai berlutut untuk menjelaskan. Namun J-Hope tetap tidak mempercayainya. Di bawah pengawasan Insuk Yunsu, lalu pergi ke tempat pertemuan bersama Jae-ho. Tempat itu adalah markas rahasia yang pernah diperlihatkan Jae-ho kepadanya. Sebelumnya Jo yang telah menyelesaikan urusannya dengan Byung-gap segera bergegas menuju tempat itu. Namun tepat sebelum ia memasuki pintu, ia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar karena Jo sangat mengenal tempat itu. Ia tidak membongkar jebakan polisi dan langsung masuk ke ruangan. Pada saat itu, keduanya tidak lagi berniat menipu satu sama lain. Jae-ho mengatakan bahwa ia sudah melihat truk air dengan kaca gelap, sehingga ia tahu tujuan sebenarnya dari pertemuan Hyun-soo kali ini. Di sisi lain, Hyun-soo juga mengungkapkan bahwa ia tahu Jae-ho adalah orang yang telah menghabisi ibunya. Dengar itu, Jae-ho langsung mendorongkan pistol ke arah Hyun-soo. Namun Hyun-soo yakin bahwa Jae-ho tidak akan membunuhnya karena ia masih membutuhkannya untuk melarikan diri dari kepolisian. Tidak lama kemudian polisi menyerbu masuk ke dalam ruangan, namun yang tersisa di sana hanyalah Hyun-soo. Tiba-tiba, Jae-ho melepaskan tembakan ke arah polisi dari suatu tempat tersembunyi. Ia terus bersembunyi sambil menyerang membuat polisi kesulitan. Menghadapinya seorang polisi bahkan sempat menggunakan Hyun-soo sebagai umpan untuk memaksa Jae-ho keluar. Tetapi ia melawan hingga diceki. Saat Hyun-soo dalam keadaan bahaya, Jae-ho akhirnya muncul dan menembak mati polisi tersebut. Pada akhirnya yang tersisa di ruangan itu hanyalah Jae-ho. Dan juga Hyun-soo. Jae-ho tetap tidak mampu menembak Hyun-soo. Mungkin karena ia benar-benar peduli padanya, atau mungkin juga karena ia sudah lelah dengan kehidupan penuh kebohongan. Namun ketika Jae-ho hendak pergi, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh In-soo. Kemudian saat In-soo akan menolong Jae-ho dengan memberinya pertolongan pertama, Hyun-soo tiba-tiba muncul dan langsung menembak si In-soo di kepala juga, menghabisi Jae-ho dengan menembaknya di dada karena dia tidak akan pernah memaafkan siapapun pelaku yang menghabisi ibunya. Tamat.